don't ask again yang membuat fungsi request permission async tidak akan memunculkan dialog lagi di masa depan. Dalam situasi jalan buntu ini, aplikasi kita tidak boleh menyerah begitu saja atau menampilkan layar kosong. Kita harus mendeteksi status Dennis ini dan menampilkan pesan edukatif di UI kita. Misalnya, fitur ini butuh kamera. Bos, tolong aktifkan manual di pengaturan ya. Expo menyediakan fungsi linking.open settings yang bisa membawa pengguna langsung ke halaman pengaturan aplikasi di HP mereka. Ini adalah cara yang sopan untuk memberitahu pengguna bahwa bola kini adalah di tangan mereka. Kita juga harus memperhatikan perbedaan perilaku antara iOS dan Android. Apple sangat ketat soal transparansi. Di file app.json, kita wajib menyetorkan string deskripsi atau seperti ANC kamera user description yang menjelaskan alasan pengguna kamera. Jika string ini kosong, Apple akan menolak aplikasimu masuk ke App Store. Android sedikit lebih lunak di awal, tetapi semakin ketat di versi terbaru atau Android 11 Plus, terutama soal izin lokasi di latar belakang. Menggunakan Expo memudahkan hal ini karena kita cukup mengatur konfigurasi di app.json dan Expo akan menyuntikkan deskripsi tersebut ke file sistem natif saat proses build. Kesimpulannya, kode untuk menangani izin seringkali lebih panjang daripada kode fitur itu sendiri, dan itu wajar. Kita harus membangun logika defensif yang kuat untuk menangani segala kemungkinan izin diterima, ditolak, atau ditolak permanen. Perlakukan privasi pengguna dengan rasa hormat tertinggi. Izin akses adalah bentuk kepercayaan atau trust. Sekali kamu melanggarnya dengan mengambil data diam-diam, kepercayaan itu hilang selamanya. Jadilah tamu yang sopan di dalam ponsel pengguna. Selalu ketuk pintu sebelum masuk ke ruangan pribadi mereka. Saat pengguna memilih sebuah foto, Expo Image Picker tidak memberikan file gambar fisik secara langsung ke variabel JavaScript, atau karena ukurannya bisa bergiga-giga dan akan mematikan RAM. Sebaliknya, kita mengembalikan sebuah objek berisi URI atau Uniform Result Identifier yang pada dasarnya adalah alamat PAX lokal tempat foto itu disimpan. Sementara itu di cache HP atau misalnya file cache foto _123.jpg, kita kemudian menggunakan URI ini sebagai sumber source untuk komponen image agar foto tersebut tampil di layar. Memahami bahwa kita bekerja dengan referensi file, bukan file itu sendiri, adalah kunci manajemen memori yang efisien dalam menangani media. Jika aplikasimu membutuhkan fitur yang lebih canggih seperti memindai QR kode atau mengambil foto dengan fitur real time atau ala Instagram Stories, maka Expo Kamera adalah senjatanya. Pustaka ini merender tampilan kamera langsung atau live preview di dalam komponen Rigs, yang berarti kamu bisa menumpuk tombol, teks, atau stiker di atas tampilan kamera tersebut. Ini memberikan fleksibilitas desain tanpa batas. Namun, Expo Kamera membutuhkan manajemen siklus hidup yang hati-hati. Kamu harus memastikan kamera dimatikan atau unmounted saat pengguna meninggalkan layar, atau baterai HP akan terkuras habis dalam hitungan menit karena sensor kamera terus aktif bekerja. Menangani hasil tangkapan kamera juga melibatkan pertimbangan format data, biasanya antara base64 atau multi-platform data. Base64 mengubah gambar menjadi string teks super panjang yang bisa dikirim langsung dalam JSON. Tetapi ini memperbesar ukuran file hingga 30% dan memberatkan prosesor untuk pengunggahan ke server atau upload. Metode terbaik adalah menggunakan from data standar web, di mana kita melampirkan file berdasarkan URI-nya, seolah-olah itu adalah formulir HTML biasa. Expo menangani konversi di balik layar sehingga server menerima file gambar biner yang valid. Hindari memanipulasi pixel gambar secara manual di JavaScript jika tidak terpaksa, karena itu sangat lambat. Fitur lain yang sering dibutuhkan adalah kemampuan menyimpan foto ke galeri umum pengguna menggunakan Expo Media Library.
Secara default, foto yang diambil aplikasi kita tersimpan di folder privat. Aplikasi yang akan hilang jika aplikasi dihapus. Jika pengguna ingin menyimpan hasil editan foto mereka agar muncul di aplikasi Photos atau galeri bawaan, kita perlu meminta izin tambahan atau Wide External Storage di Android dan memindahkan file tersebut secara eksplisit. Ini adalah fitur penting untuk aplikasi jenis editor foto atau kamera sosial agar karya pengguna tidak terkurung di dalam aplikasi kita saja. Mengintegrasikan kamera dan galeri mengubah aplikasimu dari sekedar penampil informasi menjadi alat kreasi konten. Pengguna Gen Z sangat visual. Mereka lebih suka mengirim foto daripada mengetik teks panjang. Dengan menguasai kedua pustaka ini, kamu membuka pintu untuk fitur-fitur menarik seperti verifikasi identitas atau KYC, pelaporan masa visual, atau sekadar berbagi momen sosial. Ingatlah, untuk selalu menangani kasus di mana pengguna membatalkan atau cancel pengambilan foto agar aplikasi tidak bengong menunggu data yang tidak pernah datang. 4. Location Service, yaitu The Global Positioning System. Mengetahui di mana pengguna berada seringkali sama pentingnya dengan mengetahui siapa mereka, terutama untuk aplikasi layanan pesan antar, peta, atau pencarian jodoh. Expo Location adalah gerbang kita menuju sensor GPS Global Positioning System atau di perangkat. Modul ini sangat powerful karena bisa menentukan lokasi pengguna dengan akurasi hingga beberapa meter menggunakan kombinasi sinyal satelit, Wi-Fi, dan menara seluler. Ada dua mode utama, foreground location atau hanya saat aplikasi dibuka, dan background location atau tetap melacak meski HP di saku. Untuk pemula dan 99% kasus kuliah, foreground location sudah cukup dan jauh lebih mudah izinnya. Mengambil data lokasi adalah operasi yang berat baterai dan asinkron. Kita tidak bisa mengharapkan data lokasi muncul seketika seperti mengambil variabel di memori. Saat kita memanggil location.getCurrentPositionAsync, HP harus menyalakan chip GPS, mencari sinyal satelit, dan melakukan kalkulasi triangulasi. Proses ini bisa memakan waktu beberapa detik, jadi sangat penting untuk menampilkan indikator loading di UI. Selain itu, kita bisa mengatur opsi akurasi. Jangan meminta akurasi tertinggi atau akurasi high hash jika kamu hanya butuh tahu pengguna ada di kota mana. Akurasi tingkat rendah atau accuracy balance sudah cukup dan jauh lebih hemat baterai. Salah satu fitur paling ajaib dari modul ini adalah geocoding dan reverse geocoding. Sensor GPS hanya memberikan kita angka mentah, latitude atau lintang, dan longitude atau bujur. Misalnya, min 6917,107,619. Bagi manusia, angka ini tidak berarti apa-apa. Reverse geocoding mengubah angka tersebut menjadi alamat yang mudah dibaca. Misalnya, Jalan Asia Afrika, Bandung, Indonesia. Sebaliknya, geocoding mengubah alamat teks menjadi koordinat. Expo menyediakan API sederhana untuk melakukan konversi bolak-balik ini, yang sangat berguna untuk fitur seperti isi alamat pengiriman otomatis berdasarkan lokasi saya saat ini. Namun, pengujian atau testing fitur lokasi di simulator atau emulator seringkali membingungkan pemula karena laptop tidak memiliki chips GPS yang sama dengan HP. Di simulator iOS atau Android emulator, kita harus menyimulasikan lokasi secara manual lewat menu pengaturan emulator. Misalnya, menetapkan lokasi palsu di Google Plex atau Apple Hotkey. Jika kamu lupa mengatur ini, fungsi lokasi mungkin akan timeout atau mengembalikan error. Cara terbaik untuk menguji fitur lokasi yang sesungguhnya adalah menggunakan perangkat fisik atau real device melalui Expo, lalu membawanya berjalan-jalan keluar ruangan untuk melihat perubahan koordinat secara real time.
Privasi lokasi adalah topik panas di dunia teknologi. Sistem operasi modern memberikan pengguna opsi izinkan sekali saja atau allow once, atau hanya saat aplikasi digunakan. Aplikasimu harus siap menangani skenario di mana izin tiba-tiba dicabut saat aplikasi berjalan di latar belakang. Selain itu, jika kamu membuat aplikasi yang memantau pergerakan pengguna secara terus-menerus, seperti aplikasi lari atau jogging, kamu harus menggunakan location.work position asyncs yang memberikan pembaruan aliran data atau stream update setiap kali pengguna bergerak beberapa meter. Logika untuk menghentikan pemantauan atau end waits saat tidak dibutuhkan lagi sangat krusial untuk menjaga kebocoran memori dan baterai. Lokasi adalah konteks. Aplikasi yang tahu lokasi pengguna bisa memberikan pengalaman yang jauh lebih relevan dan personal. Restoran terdekat, cuaca hari ini, atau teman di sekitar adalah fitur-fitur yang dibangun di atas fondasi teknologi ini. Namun, dengan kekuatan besar datang tanggung jawab besar. Jangan pernah melacak lokasi pengguna diam-diam tanpa nilai tambah yang jelas bagi mereka. Transparansi